Lecehkan lambang negara, Tempo minta dienyahkan dari bumi Indonesia. Siwet.com. Ditulis oleh Mora Sifudan. Tempo yang dulu dikenal dengan profesionalismenya, dengan suara nyaring nirtendensinya, yang menyuarakan apa yang ada dalam benak pembacanya, yang menjadi salah satu agen perubahan, kini sudah jadi pesakitan. Insan pers memang menjadi hal penting dalam demokrasi. Media memang menjadi salah satu pengawas kekuasaan. Kekritisan media memang sangat diperlukan dalam alam demokrasi agar pemerintah dan kekuasaan tidak kehilangan jati dirinya. Tapi apalah jadinya kalau media seperti Tempo hanya yang penting kontra pemerintah, atau bahkan terkesan ingin menghantam pemerintah, atau terkesan hanya untuk menimbulkan kegaduhan yang tak penting. Tempo sudah berkali-kali menciptakan kegaduhan yang tidak penting di negeri ini, mulai dari berita yang tidak berimbang, sekelumit kesalahan pusat akan terlihat, tapi semonas kesalahan Pemkot DKI tak pernah diperhatikan. Cover majalah yang menghinakan, seolah mereka bebas mengubah wajah orang sekehendak mereka sekalipun itu menyakiti sekumpulan orang. Sampai membangun narasi seolah-olah memelihara buzzer untuk membungkam media. Aneh bukan? Masa iya sih pemerintah menggunakan buzzer untuk membungkam media? Sudah terlalu lemahkah media massa seperti Tempo sampai mampu dibungkam buzzer? Tempo sebenarnya sudah merasakan akibat dari tingkah laku medianya. Rating mereka terjun bebas dari bintang 4 menjadi bintang 1,7 di Play Store. Hujatan demi hujatan dari netizen sudah mereka terima. Belakangan website mereka sampai diretas oleh akun anonim @x digembok hanya karena Tempo dianggap media belagu yang bersembunyi di belakang kebebasan pers dan undang-undang pers. Tidak jera, kali ini Tempo berulah lagi. Tidak cukup mereka mengolok-olok presiden dengan cover majalah. Mereka malah melecehkan Garuda Pancasila di cover majalah mereka. Pelecehan bagaimana? Silakan lihat gambar berikut ini dengan caption Tempo di Twitter. Caption: pandemi belum juga bisa ditangani. Tingkat positif sampel uji usap kembali meningkat. Ruang perawatan rumah sakit rujukan di berbagai kota pun kian padat. Di tengah raya akibat aktivitas masyarakat yang mulai normal, termasuk ramainya masa liburan. @Koran Tempo. Coba bandingkan dengan burung Garuda Pancasila berikut ini. Adakah yang aneh? Ada dua hal penting yang menurut saya, yaitu sayap tercabik dan kepala menoleh ke kiri. Meski posisi ngangkangnya juga perlu dikritisi, tapi yang terparah adalah yang dua hal tersebut. Entah apa narasi yang mau dibuat Tempo, itu tidak penting lagi ketika cover majalah sudah merusak lambang negara. Dari sekian banyak gambar Garuda Pancasila yang tersebar di media sosial, belum saya temukan seperti yang dibuat Tempo tersebut. Kecuali anak didik saya yang kelas 2 SD pernah menggambar burung Garuda yang kepalanya menoleh ke kiri. Tapi itu kan anak SD, sementara Tempo dipenuhi dengan orang-orang pers loh. Mau kita sebut pembuat gambar itu selevel anak SD? Pasti tidak juga kan? Berkreasi adalah hak setiap orang, tetapi bukan berarti semua hal bisa dikreasikan seenak jidat, terutama hal yang berhubungan dengan kehormatan negara. Demikian juga Tempo seharusnya paham betul apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Bukankah pengisi Tempo itu adalah jurnalis? Bukankah pimpinan sampai bawahan Tempo itu selama ini sok paham peraturan dan perundang-undangan? Atau mereka mungkin hanya paham undang-undang pers yang membuat mereka bisa selamat dari kesalahan? Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 46, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan menurut pasal 57 bagian A, setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Maka Tempo alias Tempe dalam hal ini telah melanggar pasal 57 bagian A. Tempo sudah membuat rusak lambang negara. Walau tidak ada pernyataan mereka tidak bermaksud menodai, tetapi dengan menggambar lambang negara secara salah, mereka secara sadar sudah menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara. Kalau memang Tempe merasa sudah tidak menghormati negara ini, ya sudah minggat saja dari Indonesia. Kalau mau menghina Indonesia tapi masih cari makan di Indonesia, tidak ada jalan lain selain pembacalah yang harus mengenyahkan Tempo dari bumi Indonesia. Tidak ada tempat di Indonesia ini bagi media yang tidak menghormati negara ini.
Saya pernah bentak siswa yang menjadikan Garuda Pancasila sebagai objek lemparan dengan kertas. Saya marah dan memintanya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Saya maafkan karena mereka masih anak SD yang mungkin tidak paham apa yang mereka perbuat. Tapi untuk Tempo tidak ada kata maaf karena mereka tahu apa yang mereka perbuat dan mereka harus bertanggung jawab untuk itu. Saya hanya meminta pembaca untuk memberi pelajaran kepada Tempo. Ada berbagai banyak cara, salah satu cara adalah menyebarkan kesalahan Tempo ini sampai semua warga negara mengetahuinya, kecuali kadrun pengasuh khilafah karena mereka sedang tertawa menyaksikan ulah Tempo ini. Cara lain, walau sedikit terlihat jahat, pastikan rating Tempo di Play Store dan App Store tidak lebih dari 1 bintang. Yang penting, enyahkan Tempo dari bumi Indonesia. Salam dari rakyat jelata. Ditulis oleh Mora Sibu dan dilansir. Sementara itu, masih dari siwet.com. Dahono Prastyo menulis sebuah opini tentang cover story Tempo. Cover story Tempo, petaka kebangsaan yang sudah waktunya dilawan. Pertama kali melihat cover koran Tempo hari ini, Senin 31 Agustus 2020, saya sempat ragu. Haruskah sedih atau marah? Dan akhirnya saya memutuskan untuk marah setelah membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara. Tempo yang sedang mengilustrasikan situasi negara tercabik gara-gara COVID-19 dengan mempermainkan lambang negara, merubah bentuknya menjadi tak layak dipandang sebagai lambang negara. Banyak jalan untuk protes pada kebijakan pemerintah, tapi tidak dengan cara hiperbolis, berlebihan dan lebih menjurus penghinaan pada kedaulatan bangsa. Kebebasan pers bukan kebablasan. Sekelas Tempo seharusnya paham, meskipun sebagian kita paham media ini telah menjadi bagian terpenting dari oposisi. Tidak adakah objek lain yang lebih bijaksana untuk menggambarkan opini pemberitaan yang masih sebatas sumir? Pandemi tidak ada hubungannya dengan lambang negara, atau Tempo sebenarnya sedang bermain-main dengan simbol kedaulatan negara daripada isi opini itu sendiri? Negara ini punya warga yang masih mencintai bangsanya dalam kondisi terburuk sekalipun. Indonesia tidak dibangun dari kertas kiloan koran atau sobekan kertas bungkus kacang. Tidak ada yang menginginkan negara rubuh gara-gara pandemi, namun mencuri perhatian dengan cara melecehkan simbol negara bisa berakibat kemarahan kolektif. Siapapun yang masih mencintai negeri ini akan marah dengan bentuk burung Garuda yang sudah tidak utuh lagi. Apapun argumentasi kebebasan berpendapat, Tempo sudah melampaui batas kedaulatan negara, bahkan melakukan pelanggaran undang-undang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 57 yang mengatur penggunaan lambang negara menyebutkan setiap orang dilarang a. mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara. B. Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. C. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Dan D. Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Silakan kita kaji bersama, Tempo sudah masuk kategori pelanggaran di poin yang mana. Jika tidak menemukan bentuk pelanggaran, barangkali patut dipertanyakan jiwa nasionalisme kita yang hanya sebatas makan, minum, buang hajat di NKRI, tanpa sedikit pun punya rasa memiliki. Kita yang diam saja, membiarkan logika akal sehat dipermainkan opini. Kalau Banser Ansor Pasuruan yang kemarin cukup geram dengan temuan gambar presiden yang dicoret-coret dari seorang pendukung khilafah, harusnya bisa lebih marah lagi saat simbol negara lain yang lebih sakral dimanipulasi oleh media. Tempo yang mengabarkan, menyebarluaskan sekaligus meneladankan kepada halayak bahwa burung Garuda bisa dimodifikasi apapun sesuai kepentingan. Atau justru Tempo tidak menganggap itu sebagai lambang negara. Negara ini akan serupa apa jika tidak kalah berargumentasi dengan media? Rakyat macam apa kita yang cuma bisa diam saat lambang negara menjadi bahan olokan? Kemana mereka yang mengaku Pancasila sejati, nasionalis tulen, penyeru NKRI harga mati hingga pencipta logo Damn I Love Indonesia? Tidak adakah selembar tipis saja rasa sakit hati saat negara dilecehkan tanpa merasa bersalah oleh Tempo? Saya memang sengaja sedang memprovokasi jiwa-jiwa kebangsaan yang selama ini tidur dalam bayang ketakutan provokasi juga. Mempertanyakan ketegasan para penegak hukum, menilai persoalan kebangsaan secara adil. Kita yang sudah lelah dengan adu domba, kini harus bertambah khawatir kedaulatan negara sedang ditertawakan oleh sebagian kelompok. Jika kemarahan kami atas pelecehan
Lambang negara dianggap sebuah kebodohan. Makin lengkap sudah carut-marut logika yang harus kami telan. Tempo dulu dengan tempo sekarang jauh berbeda. Apa yang bisa dibanggakan saat kredibilitas media sudah bukan barang sakral lagi. Mendesain konflik serupa dengan mie instan. Mendesain konflik serupa dagangan mie instan. Menyajikannya dengan vulgar lalu mengemasnya dengan gegabah seolah tak ada yang ditakuti. Semuanya demi urusan perut, bagaimana bisa bego saat kenyang dan mendadak galak saat lapar. Jika itu memang menjadi jalan pilihan Tempo, begitu pula dengan saya dan sebagian kami berhak memilih jalan untuk melawan saat berada di dalam pusaran massa, menjadi pelaku, penyumbang tinta catatan, atau cukup jadi penonton di pojokan sejarah. Dahono Prastyo, Siwet.